Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah
dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-36. Kita melihat kembali bagaimana pembelaan yang boleh diberikan oleh Stefanus kepada para imam-imam besar yang sedang mengadakan sebuah sidang untuk boleh menanyakan, memastikan apa yang telah diperbuat oleh Stefanus, yang dimana ada tuduhan yang menyatakan bahwa kesaksian daripada Stefanus adalah kesaksian yang telah menghujat Allah dan Musa. Sehingga kita melihat ketika pertanyaan itu timbul kepada Stefanus, Stefanus boleh menjawab dengan penuh hikmat. Sehingga hari ini Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu andalkan kekuatan Tuhan. Sekali lagi, andalkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Stefanus penuh dengan hikmat menjawab setiap pertanyaan yang boleh diberikan para imam-imam besar, yang sekalipun mereka telah mengatur situasi itu boleh terjadi kepada Stefanus, namun kita melihat hikmat yang dimiliki oleh Stefanus boleh senantiasa menjawab pertanyaan itu. Dia tidak sekalipun diizinkan Allah boleh tersandung akan pertanyaan itu yang akan membuat dia boleh dicerca oleh banyak orang. Namun kita melihat apa yang dituduhkan kepada Stefanus, dia tidak marah, namun dengan tenang dia menjawab sesuai dengan pemahamannya akan kuasa yang telah dialaminya dalam hidupnya, akan apa yang telah dia pelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Kita melihat dia boleh berbicara tentang Musa, bagaimana Musa yang sekalipun ada orang yang menuduh dia bahwa telah menghujat Musa, ada juga Allah, namun dia menjelaskan bagaimana Musa boleh ada dan bagaimana Musa boleh dipakai Allah, boleh memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan ini meyakinkan orang-orang yang telah berusaha untuk menjatuhkan apa yang telah disebarkan oleh Stefanus. Sekalipun nanti kita akan melihat akhirnya bagaimana Stefanus mati dilempari dengan batu, namun kita melihat bagaimana kuasa Allah, kekuatan Allah boleh bekerja dalam kehidupan Stefanus. Jikalau Stefanus mengandalkan kekuatan ototnya sendiri, mungkin dia akan marah dan mencari orang yang telah boleh berdusta, memberikan kesaksian dusta mengenai apa yang boleh dikatakan oleh Stefanus, sehingga membuat tuduhan palsu kepada Stefanus. Biasanya dia mencari orang tersebut dan memukulnya sebagai rasa kekesalan daripada Stefanus yang telah menuduhnya, menyatakan bahwa Stefanus telah menghujat Musa bahkan Allah. Namun kita melihat Stefanus tidak dikuasai oleh rasa emosi. Stefanus tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Stefanus tidak dikuasai oleh roh cemburu. Namun dia dengan tenang menghadapi sidang tersebut dan menjawab pertanyaan itu dengan baik. Dia menjelaskan bagaimana Musa boleh ada. Semua karena kehendak Allah. Dan Allah turut campur tangan dalam kehidupan umatnya ketika mengalami penindasan. Sehingga Allah memilih Musa dan menugaskan Musa boleh kembali ke Mesir. Sekalipun dia telah melarikan diri dari Mesir, bersembunyi dari setiap tindakannya yang salah. Sekalipun dia membela bangsa itu dan bangsa itu menolak dia, namun Allah memilih dia untuk boleh membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Apa yang disampaikan oleh Stefanus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh dipegang oleh para imam-imam besar.
Dan ini membuat keyakinan banyak orang semakin teguh kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus datang ke dunia ini membawa keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Dan itu yang telah diberitakan oleh Stefanus, sekalipun dia mengalami persoalan. Namun hari ini kita mau belajar dari Stefanus. Kita mau diajarkan supaya kita tidak panik apapun situasi yang kita alami. Kita akan melihat Bapak Ibu terkasih bahwa di akhirnya Stefanus akan mengalami hukuman. Bagaimana orang-orang akan melempari dia dengan batu. Namun kita melihat dia tidak khawatir akan hal demikian. Karena dia berdiri dalam kebenaran Yesus Kristus. Yesus Kristus akan berperang, boleh memberkati, menolong dia. Sehingga orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Stefanus senantiasa dibungkam dengan kebenaran. Oleh karena itu kita mau belajar dari Stefanus, supaya kita apapun kesulitan yang kita hadapi, marilah kita bertindak dengan bijaksana, yaitu memilih kehendak Allah terjadi dalam hidup kita daripada melakukan kehendak kita sendiri namun bertentangan dengan kehendak Allah. Diajarkan kita supaya kita tidak menggunakan cara yang tidak berkenan di hadapan Allah, namun kita diajarkan untuk mengandalkan kekuatan Allah dalam hidup kita, sehingga Allah yang boleh bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Stefanus menyaksikan kembali apa yang diperbuat Allah bagi nenek moyang kita Israel. Musa ketika berusia 40 tahun, keprihatinannya pada terhadap kehidupan bangsanya membuat akhirnya bertindak membela kaumnya yang tertindas. Musa meskipun berani untuk harus meninggalkan Mesir, tidak ditolak oleh bangsanya sendiri dan hidup sebagai pendatang di Midian. Namun terlepas dari tindakan Musa yang berani bukanlah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikannya pahlawan saat itu, dan untuk menjadikannya alat-alat untuk membawa kebebasan kepada umatnya bangsa Israel. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan cara Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jangan pakai cara kita. Jikalau kita memakai cara kita, sering kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga kita boleh terjatuh. Namun kita belajar dari Stefanus, andalkan kekuatan daripada Allah, sehingga Allah yang boleh bekerja, boleh memimpin kehidupan kita, dan kita boleh terlepas dari segala belenggu yang berusaha menjatuhkan kita ke dalam keberdosaan. Di akhir kata saya mau katakan kepada kita, Bapak Yesus terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesulitan kadang silih berganti menghampiri hidup kita. Namun kesulitan akan dapat kita kelalui ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, dan ketika kita mengandalkan kekuatan Allah bekerja dalam hidup kita, maka Roh Kudusnya akan memimpin hidup kita. Sebagaimana Stefanus diberikan hikmat daripada Tuhan dalam menjawab setiap pertanyaan daripada imam besar. Mari Bapak Ibu, andalkan kekuatan Allah dalam hidup kita, maka Roh Kudusnya akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami supaya kami senantiasa mengandalkan kekuatan Allah, tidak mengandalkan otot kami yang sering membuat kami Tuhan jatuh dalam keberdosaan. Tapi biarlah kiranya kekuatan daripada Allah boleh bekerja dalam hidup kami, hikmat daripada Tuhan Allah yang boleh menuntun setiap langkah kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, sebagaimana yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan Stefanus. Tuhan berikan dia hikmat untuk menjawab setiap pertanyaan daripada imam-imam besar yang berusaha untuk boleh menjatuhkan hukuman kepada Stefanus. Terima kasih Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan Allah, kebijaksanaan daripada Tuhan memelihara hidup kami dari sekarang sampai selama-lama. Setelah kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.